Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fahimni kulla kitabillah masyadhu ya diwa'ini ala qiraatiha muddatan hayat wa ba'da mamat wa fawidu amri illallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah, para salihun yang berbahagia, yang telah diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama pada malam Jumat ini. Alhamdulillah kita bersama-sama untuk melakukan upaya menumbuhkan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal tadi kita telah bersama-sama melakukan zikir bersama, dan kita akan menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu tausiah. Dari saya khusus pribadi untuk para salik di mana saja berada. Pada Jumat yang kemarin itu telah dihimbau bahwa kita wajib meneliti apa yang ada di dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itulah perintah Allah. Apakah kamu tidak memperhatikan apa yang ada di dalam diri kamu? Setiap kita ingat Allah, pada saat itu pula kita akan masuk ke ruang-ruang diri kita. Karena di ruang diri kita itu Allah sudah menerapkan perangkat-perangkatnya untuk berhadapan secara rohani dengan Allah. Artinya perangkat-perangkat itu akan saling terhubung dari zikir lisan dan terus sampai kepada khafi. Satu hubungan dari ragawi menuju akal, menuju nafsu, menuju ruh, dan seterusnya sampai kepada nurullah dan datullah. Untuk pertemuan kali ini saya sendiri akan mencoba untuk menerangkan tentang mahabbatullah. Ini dipandang perlu oleh guru-guru, termasuk juga dalam jalur kita tarekat sadariyah. Nah, ilmu mahabbah ini atau tingkatan-tingkatan mahabbah ini harus kita bedah bersama, dan insya Allah akan menjadikan capaian atau pendakian bagi siapapun juga para salik di mana saja. Sudah saya tulis di papan tentang sistem mahabbatullah. Yang pertama ada yang namanya qasrun. Yang kedua ada yang namanya sadrun. Yang ketiga ada yang namanya qalbun. Yang keempat ada yang namanya fuadun. Yang kelima ada yang namanya sahobun. Yang keenam ada yang namanya lubbun. Dan terakhir yang ketujuh ada yang namanya sirrun.
sebelum seorang hamba atau sebelum seorang salikun perjalanan spiritual khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa sampai kepada mahabbatullah yang terintinya, maka seorang salik harus melalui tahap dasar dulu. Dan tahap dasar ini adalah qasrun. Qasrun artinya istana. Istana apa ini? Istana yang kita bahas di sini bukan istana milik raja siapa, tapi istana milik setiap manusia. Artinya istana tersebut adalah istana yang ada di jasmani kita. Itulah istana kita. Jadi seluruh tubuh kita ini, seluruh tubuh para salik ini adalah istana itu sendiri. Tentunya dalam tahap dasar ini kita harus mengerti bahwa istana yang kita bawa kemana-mana ini harus selalu diperhatikan kebersihannya, diperhatikan keteraturannya, diperhatikan perjalanannya, agar dalam istana kita ini terjadi secara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membahas tentang istana di dalam tubuh ini, sebenarnya sering saya ujarkan bahwa di dalam tubuh kita itu memang banyak unsur-unsur, baik dari unsur bahan yang dari angin, api, air dan tanah dan hawa, ataupun memang unsur-unsur yang sudah dibentuk secara wujudiahnya, seperti hati, jantung, otak dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dalam pelajaran tarekat kita, tarekat Satariyah, tubuh ini mempunyai 30 unsur yang sudah berbentuk wujud. Di dalam setiap unsur ada kedudukannya, ada sesuatu yang sangat rahasia. Sesuatu yang sangat rahasia ini akan saling terhubung. Di sanalah ada latifah-latifah, sistem yang sangat halus, dan ini sudah diputuskan oleh Allah, ada di dalam diri manusia. Kalau kita pelajari lebih lanjut tentang hati, yang Masya Allah kalau kita bahas tidak cukup 1 hari 2 hari, apalagi tentang jantung yang sudah kita pahami, yang sudah kita teliti bersama, tentang adanya ruh di dalam jantung kita yang beberapa senti tersebut. Tentunya kalau membahas ruh 2 hari 3 hari, 1 minggu pun kita tidak akan kelar, tidak cukup untuk membahasnya. Artinya dari organ-organ tubuh yang ada di dalam diri kita ini ada sesuatu yang harus kita pahami, ada sesuatu yang harus kita dalami. Untuk itu sampai-sampai Allah memerintahkan kepada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Jelas disuruh oleh Allah untuk memperhatikan apa yang ada di dalam diri kita tersebut. Istana kita adalah kehidupan kita. Perlu diingat, istana kita adalah kehidupan kita. Siapa yang mengatur? Diri kita. Karena tidak memperhatikan apa yang di dalam diri kita itu, kita akhirnya terkena yang namanya kelalaian. Kalau kita lalai, maka pengaturan di istana kita tersebut mengakibatkan kehidupan kita jauh dari mahabbatullah. Jadi untuk ini saya himbau kepada seluruh para salik agar merasakan bahwa tubuh kita adalah istana
dan kita mempunyai tanggung jawab penuh karena ini sudah kodrat dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaganya, membersihkan dan mengaturnya agar sistem yang telah diterapkan Allah kepada kita ini berjalan dengan mulus, berjalan dengan sempurna. Di dalam istana ini ada sadr. Sadr ini dada. Pusat pengendalian istana tersebut ada di dalam dada. Dada kalau kita ukur dalam persegi mungkin kurang lebihnya semeter kurang ya, diukur dalam perseginya. Nah, kalau dadanya orang gemuk, gendut, kayaknya mungkin semeter lebih. Di dalam dada kita ada namanya hati. Ini adalah sistem pemerintahan kalau kita bahas secara negara kenegaraan. Ini adalah wilayah daerah. Contoh Kabupaten Cirebon, contoh Kabupaten Indramayu. Apa yang dibentuk oleh pikiran, apa yang dibentuk oleh ucapan, apa yang dibentuk oleh tindakan, itu akan dilaporkan ke hati. Sistem yang dihasilkan akan masuk ke hati, dan akhirnya hati menerima apa? Baik dan buruknya dari pikiran, tindakan, dan ucapan. Dari kabupaten, kalau tidak bisa mengurus kecamatan, berantak. Kecamatannya apa kan? Adalah pikiran. Itu kecamatannya. Nah, desanya adalah tubuh dan warganya adalah seluruh unsur tersebut. Ada darah, ada kulit, ada bulu, ada kuku dan sebagainya. Oke. Kalau tidak bisa mengurus daerah, maka sudah pasti kecamatan tidak terurus, apalagi desa dan masyarakatnya. Jadi hati adalah istana. Nah, yang dalam kajian pemerintahan itu daerah. Nah, kemudian dari daerah akan masuk ke provinsi. Nah, ya kan? Daerah provinsi. Nah, okay. Kalau kita bahas letaknya, mungkin lebih pasnya di jantung. Nah, jantung ini sudah masuk provinsi. Okay. Di situ akan diatur hasil dari pola hati. Nah, karena apa? Nanti di dalam jantung ini dari provinsi akan dihantarkan ke pusat, dan nanti di pusat inilah perjuangan kita untuk mempertahankan agar istana kita itu tetap berjalan sesuai dengan ridha Allah. Itu para salikun di mana saja yang berbahagia. Saya minta agar di mana saja rasakanlah, tetapkanlah bahwa tubuh kita adalah istana. Jadikanlah acuan tadi dari 30 unsur sampai kepada pemerintahan pusat, artinya dari masyarakatnya sampai ke pemerintahan pusat. Di dalam dada ada apa? Nah, di tulisan tersebut jelas. Ada yang namanya kolbun. Disinilah, karena ini membahas tentang mahabbatullah, jadi kita tafsirkan ke sistem mahabbatullah. Kolbun adalah
tempat berbolak-baliknya ingatan. Tempat berbolak-baliknya ingatan. Karena ini urusannya mahabbah. Kalau ingatan hilang berarti kita tidak mahabbah. Nah, kita sudah sering rasakan tiap hari kita di mana kolbun kita di antara dua pilihan besar, Allah wa ghairu antara Allah dan bukan Allah. Tiap hari berbolak-balik seperti itu. Dan ingatan kita juga berbolak-balik antara ingat kepada Allah dan ingat kepada selain Allah. Kita bertempur di ruang itu. Nah, kalau di dalam kolbun kita kalah ingatannya kepada Allah, artinya lebih besar ingatannya kepada selain Allah, maka sudah jelas mahabbatullah kita tersendat. Ya. Kang, apa pentingnya mahabbatullah? Ini penting. Ini sebuah perjalanan tentang safarul qalbi kita. Perjalanan rohani yang ada di kolbu kita. Nah, mengenai apa? Ilal mahbub, kepada yang dicintainya. Kalau kita cinta sekali kepada selain Allah, ya begitu. Dan mungkin ini sering dirasakan oleh kita tiap hari. Benar betul? Laras betul? Tapi kalau mahbubnya kitanya itu ilallah, mulai dipresentasikan ke ilallah, mulai diperjuangkan kepada ilallah. Nah, maka sudah jelas perjalanan kerohanian kita bisa dilanjutkan. Nah, jadi kalau sistemnya sudah sampai ke daerah dan ternyata daerah tidak melapor, tidak ke arah provinsi, maka sudah jelas pemerintahan kita, keistanaan kita akan terhenti hanya kepada daerah. Dan itu kesimpulan. Oke. Para salikun jamaah kang kula hormati. Ya. Sudah kita bahas tentang kolbu. Nah. Kemudian di dalam kolbun ini nanti ada sistem mahabbatullah yang namanya fuadun. Fuadun. Nah, fuadun ini sudah jelas, sudah masuk kepada provinsi, karena fuad ini adalah intinya hati. Kalau di fuadun, ingatan kita sudah tidak berbolak-balik, artinya kita sudah mulai khusus 24 jam kontrol kita akan lebih banyak kepada mahabbatullah, akan lebih banyak. Kang, nanti ini mengganggu enggak terhadap kerjaan, rumah tangga, ya dah, dan sebagainya lah, bla bla bla. Tidak, kita orang sufi, kita belajar sufi. Kita orang thariqat, kita belajar thariqat. Kita berusaha di mana saja untuk mahabbatullah, karena mahabbatullah ini tidak sampai memerlukan memang gerakan khusus. Jadi dengan apa saja kita boleh mahabbatullah. Nah, dan tentunya dasar-dasar dari mahabbah adalah zikir itu sendiri. Nah, disinilah para jamaah yang berbahagia menjadi perbendaharaan kita agar hati kita ini terus diperjuangkan untuk selalu zikir. Nah, karena kalau volume zikir di hati kurang, sudah jelas, maka pemerintahan di hati kita akan terlalu banyak, gitu, mengurusi sesuatu yang bukan dari program pusat lah.
Pripun saya jelas mboten? Nah, jadi kalau volume kita zikirnya sudah memenuhi ruang-ruang hati, maksudnya jelas pemerintahan daerah ini akan terpusat kepada pemerintahan selanjutnya, artinya kepada provinsi dan terus sampai kepada pusat. Begitu para saudara. Oke. Jadi saya himbau safarul qalbi dasarnya adalah zikir. Semakin zikirnya banyak, oke, insya Allah perjalanan qalbu kita akan semakin indah. Nah, kalau masalah zikir sering saya himbau jangan kuantitas tapi kualitas. Artinya tolong setiap satu kali zikiran ini sampean harus benar-benar masuk ke dalam untuk merasakan di alam rasa Anda bahwa Anda itu sedang bersama Allah. Tolong itu. Satu zikiran kembali terus lebih dalam. Zikiran selanjutnya terus lebih dalam. Nah ini para saudara. Fuadun adalah di mana ingatan kita itu sudah jelas. Sudah jelas. Kadang orang walaupun zikir tapi ketika mendapat masalah, ya tapi maksa tak? Dia akan sedikit apa? Goncang. Dia akan sedikit gelisah atau dia kurang menerima, kurang sabar, kurang tulus, kurang ridho. Nah, karena apa? Karena di dalam fuadun ini kalau mahabbah itu sudah original. Sudah original, sudah murni, sudah alami. Ya tak? Sudah murni, sudah alami. Artinya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini alam. Kok bisa begitu Kang bilangnya? Ya. Karena kalau sudah masuk fuadun ini sudah jelas bekerja sama dengan ruh. Karena fuadun itu adalah sistem rohani yang kalau kita samakan itu sudah lebur, sudah bekerja sama dengan roh. Jadi sudah murni, original. Kalau kita sudah murni mahabbah kita kepada Allah, nah, maka tentu jelas kehidupan kita berubah. Karena yang kita tuju ilal mahbubnya itu yang dicintai kita itu hanya kepada Allah, maka sudah jelas apa yang Allah pilihkan kepada kita, kita harus terimalah, jelas. Gitu. Apa yang Allah bentukkan kepada kita ya harus kita sadari. Artinya tingkat kesabaran, tingkat ketenangan, kedamaian. Seorang hamba akan berubah. Nah, bukti kalau ditimbang, ya, ada orang yang justru nikmat ketika mendapat masalah ada, dan juga ada justru orang-orang yang ingin lari dari masalah dan menghindar dari masalah atau tidak mau berurusan dengan masalah. Ini kejiwaan. Ini ada di masyarakat kita. Di jamaah kita juga ada. Nah, ini saudara. Jadi untuk itu saya beratkan kembali, tolonglah salikun di mana saja untuk banyak meningkatkan zikir agar ruang yang ada di dalam hatinya itu penuh dengan zikir. Nah, kalau sudah masuk kepada fuadun itu nanti akan masuk ke dalam. Apa itu? Sagofun itu artinya cinta yang mendalam.
cinta yang mendalam. Saghafun. Jadi wis karena wis murni, jadi sudah tidak bisa mabok ke lain dia yang kita cintai. Ini adalah sistem yang dipakai oleh orang-orang yang bertakwa, oleh orang-orang yang uzlah secara khusus. Kalau mereka tidak bisa sampai kepada saghafun, cinta yang terdalam, pasti uzlahnya batal, gagal, tapanya gagal. Kenapa? Karena turun ke bawah, ya tak? Karena orang bertapa, orang riyadhah itu harus memiliki energi yang luar biasa agar dia mampu taqarrub secara waktu yang lama. Contoh jenengan 1 jam mawon kita, kalau saghafunnya tidak didapati ketika taqarrub dengan Allah, jelas 1 jam sampai wis aduh, gitu. Apa jenenge? Ngersu loh. Ngersu. Kenapa? Karena tidak mendapat apa-apa. Loh, tidak mendapat apa-apa kan? Iya. Orang kalau mendapat nikmat ketika zikir, maka dia lupa dengan waktu. Gimana? Lupa dengan waktu. Karena ketika zikirnya ringan, kuantitasnya kurang, ya tak? Maka sudah jelas dia akan merasa berat dengan 1 jam tersebut. Ini artinya mahabbahnya kurang mendalam, tidak mendapatkan saghafun, cinta yang terdalam. Kemudian kalau sudah bisa saghafun, mahabbah tua, sistemnya itu akan masuk ke namanya lubun. Wis lamun cara wis cinta mati gitu. Kita tidak bisa ditawar lagi. Ketika saghafun kita muncul, cinta terdalam kita terkuat, mulai sampai kepada intinya. Nanti intinya ada di sirnya. Akan muncullah luapan-luapan yang luar biasa. Luapan-luapan yang luar biasa ketika kita zikir. Ada rasa tertentu kita akan sampai kepada kekasih kita. Akan sampai kepada yang kita cintai. Siapa? Allah. Itu terjadi luapan-luapan yang luar biasa. Dan lezatnya itu tidak main. Lezatnya tidak main. Masya Allah nikmatnya. Ketika jenengan Allah, itu ada luapan-luapan. Ya, tentunya luapan-luapan cinta. Dan ini tidak ada bisa yang menghambat. Kenapa? Iblis pun sudah tidak bisa. Kalau sudah mencapai saghafun, tidak bisa. Kalau iblis hanya bisa menghalang-halangi dari daerah ke provinsi, dari hati ke, dari kolbun ke fuad. Ya, karena di kolbun ini masih berbolak-balik. Kenapa berbolak-balik? Ya di situ ya. Sistem penjagaan itu ada. Oke. Nah, kita lanjut. Akan ada gejolak-gejolak yang luar biasa dan nikmatnya luar biasa, dan ini akan menghasilkan pengalaman. Nah, contoh ketika sampean pacaran setahun ya, ingat ya. Nah, perjuangan di mana kira-kira calon mertua iki bisa setuju ki karo reang. Berbagai upaya ya kita lakukan, terus pada titik temunya alhamdulillah mertua setuju. Senang beli sampai beli.
Masalah arep ngetok nang duit. Gimana? Akan mengeluarkan uang kanggo mas kawin, kanggo. Tapi begitu beratnya kita tidak terasa apa-apa karena kita keberhasilan kita paham betul, jelas betul. Itu harus kita teliti lebih dalam. Begitu beratnya perjuangan kita ketika menggapai cinta sejati kita, tapi tidak terasa apa-apa. Oke. Cobaan seberat apapun, insya Allah lenyap, hilang. Nah, ini lubun adalah sebuah sambutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seorang hamba sudah bisa kepada sahabat disambut oleh Allah. Nah, jadi batasnya itu ada di lubun. Kenapa? Lubun ini sudah masuk kalau dalam sistem tubuh kita, sistem cahaya, sistem nur. Itu kan disambut. Kalau zikir kita mahabbahnya sudah sampai di situ, maka jelas kita saat itu akan mendapat pengalaman rohani. Karena nikmat dari syarafun setelah nikmat akan menghasilkan apa? Pengalaman rohani. Nah, pengalaman rohani inilah bukti nyata dari sambutan dari yang kita cintai, maksudnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Oke. Nah, jadi ketika jenengan disambut, contoh setelah mendapat kenikmatan, nikmat sekali, nah, terus sampean kesadarannya berubah dan sampean merasa dalam zikir itu sampean ada di alam apa, terang sekali, gitu. Banyak sekali nur-nur, dimanapun Anda lihat. Nah, atau apalah saat itu yang semuanya berkaitan dengan cahaya. Nah, ini adalah lubun. Kalau orang hubungan sudah ada kepastian. Di dalam manungsa sampean kayak mertua wis nerima kok. Disambutlah. Kalau sudah begitu, maka perjalanan sistem mahabbah kita akan sampai kepada sirrun. Sirrun. Inti tentang mahabbatullah. Artinya ini sifatnya rahasia, ini hanya akan Allah sendiri yang bertindak, karena ini adalah urusannya mahabbatullah, maka Allah sendiri yang bertindak kepada seorang hamba tersebut karena sudah sampai. Nah, karena sudah ada penerimaan, baru akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam apa? Di dalam karunia Allah, dan ini susah dibicarakan. Gitu? Susah untuk dibicarakan. Oke. Nah, jadi begitulah tentang sistem mahabbatullah.